Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman. Jangan bosan-bosan ya dengan suara ini. Kali ini saya akan bawakan kisah dari sang penulis malam. Pembantaian keji sang dukun santet. Sebelum kita masuk ke kisahnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kisahnya. Penulis berkata, sedikit cerita aja nih. Penulis waktu mau ngupload tulisan ini yang berjudul Pembantaian Keji Sang Dukun Santet, 2 kali gagal terus teman-teman. Ada aja gangguannya. Apa mungkin mitos itu benar adanya? Entahlah. Anyway, sebelum penulis menceritakan kisah ini, penulis mau nanya dulu nih. Pernah gak sih kalian punya cerita mitos di tempat kalian atau daerah asal kalian tentang adanya pandangan sesuatu? Misalnya ya, kayak gak boleh mengucapkan kata-kata terlarang yang mana jika dilanggar akan ada konsekuensinya. Entah si pelanggar ini kesurupan atau si pelanggar ini mengalami suatu musibah. Jika ada, komen di bawah ya, di kolom komentar. Dan penulis mau menjelaskan semua percakapan antara penulis dan teman-teman ini sudah ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Soalnya pas itu penulis banyak ngomong bahasa Sunda sama temen. Oke, langsung ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2010 merupakan tahun di mana aku menjajakan kaki untuk menetap dan bersekolah di kampung halaman ibuku di daerah P di Provinsi Jawa Barat. Saat itu aku adalah anak pindahan dari kota dan aku sangat berantusias mencoba berbaur dengan lingkungan yang baru, baik lingkungan rumah maupun lingkungan pertemanan di sekolah baru. Singkat cerita, mungkin karena aku orang yang cepat beradaptasi, waktu itu aku sudah memiliki 3 orang sahabat. Sebut saja Irna, Lia, dan Risno. Kami banyak menghabiskan waktu bersama saat jam istirahat pelajaran. Sekedar untuk bercanda gurau, atau saling bertukar informasi tentang lingkungan seputar sekolah, ataupun bergibah bersama. Kami jadi semakin akrab ketika ternyata rumah kami saling berdekatan satu sama lain. Seperti hari-hari biasa, aku dan sahabatku menghabiskan waktu di kantin untuk makan bersama. Dan tiba-tiba Lia membuka pembicaraan serius. Kalian tahu nggak? Abis ada kecelakaan di tikungan depan rumah si itu. Oh iya, gue denger sih katanya ada yang baru kecelakaan ya. Sepeda motor nabrak pohon, jawab Irna datar. Kok gue gak tahu ya? Kan rumah gue di pinggir jalan nih. Biasanya ada suara sirine lewat, sambung Risno. Aku hanya diam mendengarkan pembicaraan mereka. Apa jangan-jangan si itu minta korban lagi ya? Tanya Lia seketika. Risno langsung membekap mulut Lia. Ush, diam. Jangan dilanjut. Ntar kita bisa ikut sial. Amit-amit. Katanya sambil mengetuk-ngetuk meja dengan tangan atau memakai jarinya. Kali ini aku bereaksi dan menanyakan, emang kenapa sih? Lagian si itu tuh siapa maksudnya? Ceritain dong.
Irna hanya menghela nafas seperti tidak berminat. Yang biasanya ia sering memberikan komentar, saat ini ia hanya terdiam dan banyak mendengarkan. Duh, kita gak berani ceritainnya. Tapi kalau lu mau benar-benar tahu, coba deh tanya ke kakek nenek lu, kalau juga mereka asli orang sini ya, tentang kejadian tragis tahun 70-an. Pasti mereka tahu kok, jawab Risno, seperti menyembunyikan sesuatu. Karena rasa penasaranku dari pertanyaan yang belum terjawab, akhirnya pulang sekolah aku langsung memutuskan menanyakan perihal kecelakaan semalam dan sangkut pautnya dengan rumah si itu yang berada di depan tikungan kepada kakekku. Kakek mengangguk membenarkan kejadian kecelakaan semalam. Dan untuk cerita rumah itu, kakek langsung mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat kembali kejadian tahun 70-an yang sudah 3 dekade berlalu. Tetapi kini wajah kakek agak serius dan berkata, "Tapi janji jangan sompral ya kalau udah kakek kasih tahu ceritanya." Aku pun mengangguk saja. Jadi saat itu kampung kita ini bisa dibilang agak terpencil karena posisinya memang berada di tengah hutan. Aksesnya masih sulit saat itu, tidak seperti sekarang. Padahal sekarang pun yang aku rasakan itu kampung masih agak terbelakang ya. Sepanjang jalan pun minim penerangan. Bahkan ketika jalanan utama yang membelah hutan sama sekali tidak ada lampu. Pembatas jalan pun seadanya. Di sisi kiri jalanan itu jurang curam, dan sisi kanan hutan belantara yang kini dimiliki oleh pemerintah sebagai hutan lindung. Sehingga memang ya nggak ayal banyak memakan korban kecelakaan. Ditambah lagi dengan kondisi jalanan yang berkelok-kelok. Bisa dibilang jalur di tempatku ini jalur tengkorak. Kemudian kakek melanjutkan, suatu waktu datanglah seorang wanita paruh baya asal Jawa Tengah yang ingin menetap di kampung ini. Sebut saja namanya Nyi Sarwan. Pada awalnya kedatangan Nyi Sarwan disambut baik di kampung. Tidak ada yang menaruh rasa curiga atau apapun. Walau Nyi Sarwan ini hidup sebatang kara. Ia mengaku suaminya telah lama meninggal dan tidak memiliki anak keturunan. Seiring berjalannya waktu, Nyi Sarwan sudah mulai berperilaku yang mencurigakan. Ia sama sekali tidak pernah terlihat beribadah di dalam masjid. Tak pernah terlihat berbaur dalam pengajian. Ajakan demi ajakan dari tetangga sekitar ditolaknya. Dari mulai secara halus sampai dengan bentakan dan usiran. Kini warga sekitar jadi enggan bertetangga dengannya. Nyi Sarwan pun banyak menutup diri. Bisa dibilang warga tidak tahu apa pekerjaan Nyi Sarwan ini. Karena hanya diam di rumah. Muncullah dugaan jika Nyi Sarwan sebenarnya memiliki ilmu sesat. Tetapi kabar burung itu pun tidak bisa dibuktikan, karena jarang sekali ada yang mengetahui aktivitasnya di dalam rumah. Ia selalu menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat, baik pagi, siang, maupun malam hari. Hingga pada suatu ketika, terlihat ada seseorang menggunakan bendi yang berhenti di rumah Nyai Sarwan. Seorang pemuda menghampirinya dan menanyakan sedang apa dan ada keperluan apa datang di rumah itu.
Lalu sang pengemudi bendi itu menjawab, "Saya sedang mengantar tuan saya dari Jawa untuk bertemu Nyi Sarwen. Katanya Nyi Sarwen saat ini tinggal di daerah ini. Lantas, apakah tuan atau saudara ada keperluan dengan Nyi Sarwen?" tanya pemuda desa itu kemudian. "Loh, apakah Anda tidak tahu Nyi Sarwen adalah ahli nujum yang terkenal di kampung kami?" Jadi kampung aku itu ya perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi dekat sebenarnya. Oke, lanjut cerita. Selain itu, Nyi Sarwen juga mahir menyembuhkan segala macam penyakit dengan ajian-ajiannya. Pokoknya Nyi Sarwen ini sangat sakti. Menurut warga, Nyi Sarwen ini sedang melakukan ritual untuk hidup berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain agar menambah ilmu kebatinannya. Oh, pantas saja ia tidak mau ketika diajak untuk beribadah di masjid. Ternyata dia ini sesat, ujar pemuda desa itu geram. Sang pengemudi bendi pun mengingatkan jika sebaiknya berhati-hati dengan Nyi Sarwen, karena nyawa bisa melayang jika mencoba mengusir ataupun mengganggunya. Biarkan saja Nyi Sarwen tinggal sementara di situ, karena setelah beberapa tahun pun ia akan kembali pindah ke tempat lain. Mungkin saran tersebut dapat diterima si pemuda desa. Ia mengurungkan niatnya untuk melaporkan kepada tetua setempat dengan bukti jika Nyi Sarwen adalah benar sesat. Dan waktu pun kini kian bergulir. Hari demi hari semakin banyak pasien yang berobat ke rumah Nyi Sarwen. Semakin banyak bendi, becak yang mengantri menunggu di sekitar rumah Nyi Sarwen. Warga desa kini sudah mengetahui siapa Nyi Sarwen dan apa pekerjaannya. Nyi Sarwen menjadi semakin dipergunjingkan orang kampung. Ada yang merasa cuek seakan tidak peduli. Ada pula yang merasa jika lambat laun Nyi Sarwen akan bisa membahayakan desa. Oleh karena itu, ia harus segera diusir. Pada suatu malam dibuatlah rapat musyawarah antara pemuda desa dan tetua desa tentang langkah apa yang harus dilakukan terkait kehadiran Nyi Sarwen ini. Kakek dan keluargaku adalah bagian yang acuh dengan kehadiran Nyi Sarwen, hingga mereka memutuskan untuk tidak hadir dalam rapat itu. Baginya, banyak hal penting yang harus dipikirkan tanpa memikirkan masalah orang lain, yang sama sekali tidak ada dampak untuk dirinya maupun keluarga. Keesokan harinya, kakek mengetahui keputusan dari kampung atau desa jika Nyi Sarwen harus diusir dan diberi waktu selama 3 hari untuk berkemas-kemas. Warga pun memberikan surat kaleng tentang ancaman jika ia tidak segera pergi dalam waktu 3 hari. Akan ada pengusiran paksa yang dilakukan oleh pemuda desa. Tetapi nampaknya Nyi Sarwen sama sekali tidak mengindahkan ancaman itu. Bahkan ia masih bertahan dalam rumah itu lewat dari waktu yang ditentukan. Di hari keempat, diadakan kembali rapat musyawarah desa. Mereka sepakat di hari kelima setelah surat kaleng itu ditujukan kepada Nyi Sarwen, mereka akan segera mengusir paksa Nyi Sarwen. Sore hari tiba. Selepas ba'da maghrib, ada sekitar 6-7 pemuda desa yang mendatangi Nyi Sarwen di rumahnya. "Nyi Sarwen, Nyi, keluar kamu Nyi Sarwen. Segera tinggalkan kampung kami." Terdengar ketokan dan teriakan di depan rumah Nyi Sarwen. Lampu di rumah Nyi Sarwen pun menyala, menandakan berarti masih ada Nyi Sarwen di dalam rumah. Mereka mencoba menggedor-gedor dan berteriak memanggil Nyi Sarwen, tetapi tidak ada jawaban
Hingga akhirnya salah seorang dari pemuda itu berkata, "Kita dobrak saja pintunya." Brak! Dalam satu kali tendangan, pintu kayu yang rapuh itu akhirnya berhasil terbuka. Terlihat Nyi Sarwan yang sedang santai menggoreng pisang tanpa melihat ataupun berbicara sepatah kata apapun. Para pemuda desa langsung mencerca beliau dengan umpatan kasar dan menyuruhnya pergi. Tetapi Nyi Sarwan seolah tidak peduli. Ia hanya sibuk menggoreng pisang itu. Gerombolan pemuda desa seperti tambah menjadi kesetanan. Salah seorang berteriak, "Kalau kamu gak mau pergi, kita bunuh aja si dukun santet ini. Setuju?" Diikuti riuh teriakan lainnya. Nyi Sarwan hanya tersenyum dan menoleh. "Coba saja." Gerombolan pemuda langsung menarik paksa Nyi Sarwan dan membacoknya berkali-kali. Seisi rumah penuh dengan cipratan darah segar yang tersembur keluar dari tubuh Nyi Sarwan. Tetapi Nyi Sarwan hanya tertawa-tawa. Kini wajahnya menyerupai seperti iblis. Rambutnya memanjang berwarna putih. Kuku-kuku dari jari tangannya ikut memanjang. Tertawanya melengking. "Ayo kalian coba bunuh aku." Melihat wujud asli Nyi Sarwan, mereka semua semakin keji mencabik-cabik setiap bagian dari tubuh Nyi Sarwan dengan beringas. Nyi Sarwan tertawa-tawa dan mengumpat, "Jika aku mati, kalian semua akan mati. Dan aku akan selalu mengambil nyawa dari kampung ini. Kampung ini akan mendapatkan kutukan dari darah dan namaku." Dan Nyi Sarwan pun mengakhiri kalimat itu dengan tertawa menyeramkan. Entah berapa puluh kali bacokan, Nyi Sarwan masih tetap hidup. Sampai akhirnya para pemuda desa itu menyeret tubuhnya sejauh 1-2 kilometer menuju tempat pemakaman umum. Cacaran darah sepanjang perjalanan menjadi saksi bisu betapa mencekamnya dan sadisnya perlakuan warga terhadap Nyi Sarwan. Setelah sampai di pemakaman umum, Nyi Sarwan masih bisa berkata-kata, "Aku akan mati jika dikubur dalam tanah, tetapi dendam dan sumpahku takkan pernah mati." Nyi Sarwan kemudian dibakar hidup-hidup tanpa disempurnakan. Tidak ada doa ataupun pemandian jenazah. Astagfirullahaladzim. Sungguh naas nasib Nyi Sarwan. Baru saja tanah itu tertutup, tiba-tiba ada hujan deras. Sontak mereka semua berlari untuk berteduh. Tetapi baru sekitar beberapa langkah, hujan itu berhenti. Dan di sekitar terlihat kering. "Lihat itu, hujan derasnya hanya di sekeliling kuburan Nyi Sarwan," teriak salah seorang pemuda desa. Kejadian aneh di luar nalar itu pun membuat mereka bergidik ngeri dan segera pulang ke rumah masing-masing setelah puas membantai sang dukun. Irna yang saat itu sedang mengerjakan tugas matematika seketika terdiam dan berkata, "Lu mau tahu gak, Sel? Siapa pemuda yang awalnya ketemu sama si supir bendi itu?" Sontak pertanyaan dari Irna membuat kita bertiga menganga dan menggelengkan kepala. "Itu uak gue. Yang diomongin kakek lu itu bener. Gue tahu kejadian ini dari bapak gue. Kakaknya adalah salah satu dari 7 orang pemuda itu." Gini deh, karena udah kepala gue ceritain dari segi pandang cerita gue ya, Irna kembali memulai cerita. "Jadi saat itu bapak gue masih kecil tuh. Dia punya kakak laki-laki yang emang aktif di kegiatan kampung. Kampung kita ini awalnya damai dan tentrem sebelum si..." Irna pakai nama isyarat ya saat itu.
sebelum si Nyai Sarwan ini muncul. Awalnya sih diterima banget adanya pendatang baru. Cuma si Nyai ini dari awal udah kelihatan gak friendly gitu lah. Sifatnya tertutup buat warga, dan ada warga yang berinisiatif ajak dia beribadah dan pengajian bareng supaya lebih kenal satu sama lain gitu. Tapi Nyi Sarwan ini ketus banget. Ya waktu itu sih masih biarin deh ya. Tetapi banyak hal lain yang ganjil. Seperti banyaknya ada orang yang sakit-sakit misterius, kena guna-guna gitu setiap orang yang habis ngedatengin ke rumahnya. Salah satunya nenek gue, Sel. Pas uak gue denger sih Nyi Sarwan ini punya ajian. Sakit nenekku makin jadi semacam kulitnya gatal-gatal melepuh dan bernanah, dan ternak-ternak mati. Mungkin saat itu karena kurangnya pengetahuan uakku dengan gampangnya menyimpulkan sesuatu kalau itu semua akibat dari Nyi Sarwan. Segera uakku memanggil tetua dan meminta mengadakan rapat. Hingga yaitu yang kakek lu ngomong, diputuskanlah Nyi Sarwan ini harus pindah, Sel. Tapi Nyi Sarwan ini kayak ngeyel banget dan sikapnya tuh gak ada baik-baiknya deh. Mungkin itu juga yang membuat pemuda desa semakin marah. Sebenarnya tidak ada niat membunuh di awal. Cuma mungkin karena udah dirasukin setan, uakku dan teman-temannya itu langsung ngebunuh Nyi Sarwan ini. Setelah Nyi Sarwan meninggal, ada teror 7 hari 7 malam, yang mana uak dan teman-temannya merobohkan rumah itu dan puing-puingnya dikubur. Mungkin teror kepada warga berakhir, tetapi teror untuk uakku dan 6 orang lainnya baru saja dimulai. Aku ceritain ya dari si A. Si A ini meninggal karena jatuh dari pohon kelapa. Kepalanya hancur. Si A ini termasuk yang ngeroyok Nyi Sarwan nih. Bola matanya keluar dan isi kepala berceceran di mana-mana. Kejadian si A meninggal gak lama setelah Nyi Sarwan meninggal. Mungkin di hari yang ke-10. Kemudian lanjut ke ceritanya si B nih. Dia meninggal tersengat listrik. Saat itu listrik baru mulai memasuki ke kota B, Jawa Barat. Dan si B ini katanya jadi buruh lepasnya gitu. Setelah instalasi selesai, dia balik, terus pulang. Tapi naas, baru sehari kerja si B ini kesetrum listrik sampai badannya hitam mengering. Yang tersisa hanya tulang dan kulit dan matanya yang terlepas. Ada pula kejadian si C yang meninggal karena terlindas truk. Sebagian tubuhnya hancur, matanya melotot, mulut menganga, dan isi perutnya keluar semua. Kemudian si D, giliran si D, dia meninggal jatuh ke jurang. Hanya ditemukan motornya saja yang tergeletak dan bekas ban motor yang mengerem di aspal. Mungkin saat itu D terpental karena menghindari sesuatu dan masuk jurang. Irna masih terus melanjutkan ceritanya. Berikutnya adalah kisah si E. Si E yang gemar sekali memancing berembus kabar. Tiba-tiba hilang tenggelam dan jasadnya tidak pernah ditemukan di sungai. Kejadian-kejadian ini ternyata berpengaruh ke dalam psikologis F. Kemudian F ditemukan meninggal gantung diri karena tak kuat merasa diteror dengan penampakan Nyi Sarwan yang sangat menyeramkan dengan perutnya bolong, hampir menyerupai kuyang. F hampir setiap hari diteror. Berbagai macam cara sudah diusahakan, dari mendatangi kiai sampai dengan mandi kembang 7 rupa. Sosok Nyi Sarwan enggan berpaling darinya hingga ia memutuskan untuk gantung diri di bawah pohon. Nah, yang terakhir adalah uak aku, Sel. Si G ya. Uakku ini gila dan akhirnya juga meninggal sakit. Sebelum gila, dia suka berteriak-teriak tidak jelas. Dia bilang dikejar-kejar sama Nyi Sarwan. Kurang lebih sama seperti si F sih ya. Sebenarnya dari awal
sama kakekku itu udah dibilangin buat gak macem-macem dan gak asal langsung tuduh dengan Nyi Sarwan ini. Cuma namanya mungkin jiwa anak muda. Uakku ini bersikukuh kalau si Nyarwan ini harus diusir. Uakku semakin hari kejiwaannya semakin terganggu waktu itu. Dia bilang nih ke 6 temannya ikut menjemputnya. Belum lagi si Nyai Sarwan ini selalu menghantui setiap saat, tidak peduli pagi, siang, atau malam. Karena sering marah-marah, uakku sempat dipasung di rumah. Dan yang ngurusin uakku saat itu ya bapak. Jadi bapak tahu seluk-beluknya dan beberapa cerita ke-7 pemuda desa yang tragis itu. Beberapa bulan dipasung dan jarang mau makan. Uakku badannya semakin memprihatinkan. Badannya mulai perlahan membusuk karena borok yang dikerubungi belatung. Tubuhnya kurus kering, seperti hanya tulang dan kulit. Karena kurangnya biaya untuk berobat dan desa kita ini susah dijamah, jadi ya sudah, dipasrahkan saja dengan keadaan seperti itu. Hanya perlu 2 bulan, penyakit itu mengambil nyawa uak. Kami percaya itu semua adalah karma, dan sumpah kutukannya adalah nyata. Dari saat itu, dilaranglah untuk memanggil nama Nyi Sarwan, karena akan muncul petaka. Sebenarnya sih, masalah korban berjatuhan di jalan tikungan itu menurutku ya nggak sepenuhnya karena Nyi Sarwan. Ya emang karena kondisi jalannya aja sih. Dari hari ke hari kampung sudah mulai ramai, dan sepertinya kejadian Nyi Sarwan menampakkan diri ini udah tidak ada tuh penampakannya, tidak pernah terdengar lagi. Ataukah mungkin saja Nyi Sarwan sudah tenang karena nyawa telah dibayar nyawa. Wallahu alam bishawab. Tutup cerita Irna. Ya, jadi penulis berkata untuk penutupnya ya, pesan moralnya jangan main hakim sendiri ya. Terlepas entah itu benar atau tidak hal itu, manusia tidak berhak memberi pelajaran yang berlebihan, apalagi sampai membunuh. Saling mengingatkan emang diwajibkan, tetapi Tuhanlah yang berhak memberi hukuman. Kita sesama manusia ini punya dosa yang berbeda. Bukan berarti karena dosa kita berbeda, kita merasa suci atau lebih baik dari orang lain. Selesai. Terima kasih buat Mimin penulis malam 94. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini ya. Saya admin Fakta Sejarah pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman.